Ketika Anda menyukai seseorang sedangkan Anda jauh tidak sebanting, apa yang Anda lakukan? Santet. Menyukai seseorang tapi jauh di atas kita, apa yang akan dilakukan? Bagaimana pengalaman nih? Menyukai seseorang teman aja kayak itu, tapi terus ada teman doakan inya. Sakti 3 malam itu, tiap malam tuh lah, kita mendoakan, misalnya mudahan tadi teman akhlak kayak itu. Oke. Ini pesertanya pelajar mahasiswa ya gitu ya. Oke, yang mahasiswa angkat tangan ya, yang mahasiswa. Oke, mahasiswa udah ya. Yang pelajar silakan. Iya. Oke, yang pelajar dari mana nih? Yang ada seragam ini dari mana? SMKN Santa Muntai. Oh, luar biasa ya. Oke, banyak ya. Yang lain dari mana lagi? Man 2 HSO ada? Man 1 ada ya, oh Man 1 ya, alhamdulillah. Ada dari Man yang lainnya, Man 3, Man 4 ada. Atau dari SMA ada, SMA 1 ada ya. Oke. Yang SMA Alabio ada? Oke, ada. SMK selain SMK 1 ada lagi SMK yang lain? Ada? Enggak ada? Oke ya. Alhamdulillah ya, hari ini bervariasi sekali dan saya yakin yang dari mahasiswa pun bukan hanya dari satu perguruan tinggi ya, jadi ada beberapa perguruan tinggi, mungkin ada yang dari STAI, ada yang dari STEK, ada STIA, STIPER ya, bahkan mungkin dari luar itu. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak, kita patut apresiasi dengan panitia pelaksana atau Perhimpunan Mahasiswa Muslim Nusantara Utara yang telah melaksanakan kegiatan ini, karena kegiatan ini kita pandang sebagai kegiatan yang sangat bermanfaat. Dan manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh kita ya, insya Allah kalau kita lulus materi-materi hari ini ya, manfaatnya juga akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik ya, saya langsung saja. Oke, ini ada gambar ya. Gambar apa ya ini ya? Ada gambar panah ya. Oke, saya naik ke atas ya. Nah, ada pulpen dan kertas masing-masing ya. Saya minta untuk dijawab lah nanti ya. Ketika saya tanya silakan dijawab gitu ya. Yang nggak ada pulpen atau apa kertas silakan di HP bisa ya. Di HP nggak apa-apa. Di HP buka di catatannya ya atau di mana konsep ya. Nah, oke. Ini ya gambar panah ya, bujur bian ini gambar panah. Karena terdesak ya, jadi tidak bisa seperti nyatanya ya. Ini saya gambar di alam sebenarnya gitu. Kayak Google Maps kayak itu ya Pak. Ya, nah ini jalan ya dari sini ke sini. Tujuannya ada di sini. Oke ya, tujuannya ada di sini. Ini kita. Ya, ini orangnya. Oke ya, ini orangnya. Ini jalan. Bisa jalan sini. Bisa juga jalan sini. Oke. Pertanyaan pertama, kalau Anda yang jadi orang ini, Anda akan memilih jalan sini atau jalan sini untuk mencapai tujuan ini? Oke, tulis ya. Tulis. Jalan lurus. Tapi ini yang dimaknai ini jalan lurus, ini jalan sesat, bukan gitu ya. Ya, ini ada yang mungkin jalannya lebih simpel gitu kan ya, ada yang harus keliling-keliling dulu gitu ya. Oke, sudah ya? Sudah dijawab ya? Sudah semuanya ya? Yang di sana sudah ya? Oke. Nah, selanjutnya kita berjalan dari sini menuju sini, anggaplah jalan yang ini karena saya yakin sebagian besar yang akan milih jalan yang ini.
Benar ya? Ya, kalaupun ada yang milih jalan ini mungkin ada beberapa orang saja dengan pertimbangan masing-masing lah seperti itu gitu ya. Tapi kalau saya minta angkat tangan dulu yang milih jalan ini ya, silakan angkat tangan. Iya, angkat tangan ya. Jangan malu-malu ya. Oh iya kan? Ya, hampir semuanya ya. Yang di depan, yang di depan milih jalannya ini berarti ya. Oke. Nah, kita ya atau Anda berjalan dari sini menuju tujuan. Anggaplah karena jalan ini tadi yang paling banyak dipilih ya. Anda sampai di sini sudah. Sampai di sini sudah, hampir setengah jalan sudah ya. Oke ya. Setelah hampir setengah jalan menjalani jalan ini untuk mencapai tujuan, ternyata di tengah-tengah jalan ada rintangan. Anggaplah pohon atau apalah, pohon tumbang lah seperti itu gitu ya. Anggaplah ini pohon tumbang ya, menghalangi jalan kita. Oke ya. Ini kan ada potongan pohon nanti ya Allah, cuman anggaplah pohon. Jadi imajinasi kita masing-masing gitu ya. Nah, Anda ini Anda ya, dengan adanya pohon yang menghalangi Anda, menghalangi pian-pian, apa yang akan pian lakukan untuk mencapai tujuan ini? Tulis. Apa yang akan Anda lakukan untuk bisa sampai ke tujuan ini? Silakan ditulis. Oke. Apa yang akan Anda lakukan? Karena ada pilihan. Masih ada jalan yang lain juga ya, kan? Sudah? Sudah ya? Waduh, ngalih kan ini jawabannya. Ya kayak jawab ujian kan? Oke, sudah ya? Sudah ya? Oke. Nah ini pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan? Oke ya, saya selesaikan yang ini, nanti kita jawab sama-sama. Saya lanjutkan. Oke, ada pertanyaan lagi, silahkan dijawab. Jawabnya kalau sudah ditiruan gimana? Menurut masing-masing saja. Oke. Ketika Anda menyukai seseorang, pian hendak lawan seseorang. Nah, lakian hendak lawan binian, yang binian hendak lawan seorang laki-laki. Oke ya. Orangnya lengkap lah gitu ya, sudah cantik gitu ya, sudah apa? Mapan gitu kan ya, keturunan orang baik-baik ya, punya ilmu agama ya, baguslah, cerdas misalnya kan ya. Orangnya sangat-sangat ya, hampir kayak jadi apa ya, kriteria hampir semua orang lah, mendekati kesempurnaan misalnya kan. Tapi nggak sempurna gitu ya, mendekati kesempurnaan. Tapi di sisi lain ya, kita atau Anda ya, kita yang menghendaki ini ya jauh di bawahnya, ada sebanding. Dia tadi sudah baik gitu ya, mapan, terus lagi punya apa, cerdas ya, keturunan baik-baik juga, dan lain-lain sebagainya lah gitu ya, ganteng ya, cantik gitu ya. Nah, orang yang dihendaki ini ganteng misalnya, seorang kada cantik misalnya, orang yang dihendaki cantik, seorang kada ganteng ya, kan ya. Jadi gambarannya seperti itu gitu ya. Kalau Anda berada di posisi itu gitu ya, menyukai seseorang yang levelnya jauh di atas pian, apa yang akan pian lakukan? Oke, silakan. Ini kan kalau bertiruan harusnya udah boleh bertiruan gitu ya. Ya karena masing-masing kan beda-beda. Apa yang akan Anda lakukan ya? Saya akan misalnya ini. Oke, sudah? Belum? Sudah? Iya, menyukai seseorang, ketemu dengan seseorang misalnya, berproses setelah itu dan menyukai seseorang tersebut. Tapi seseorang itu levelnya jauh di atas kita. Kita tidak sebanding dengan dia, kita jauh di bawahnya. Inya mapan misalnya, kita kurang mapan misalnya. Inya bungas, kita kada bungas. Inya baik misalnya, kita kada laruan.
pokoknya itulah apa yang akan Anda lakukan. Sudah? Sudah. Oke. Lanjut. Oke. Ketika banyak yang meremehkan Anda, misal ya, dia hendak jadi ketua OSIS, banyak yang meremehkan karena bakalan kawa ya, jadi ketua OSIS. Dia hendak ranking 1, misalnya banyak yang meremehkan, kata bakalan kawa kayak kamu nih keteli pintar misalnya kan, kata kawa kan ranking 1. Nah, ada yang hendak misalnya kuliah ke luar negeri misalnya setelah lulus sekolah gitu. Banyak yang menyaksikan, banyak yang meremehkan, bah kada bakalan kawa kamu nih, bah kada bakalan kawa kamu nih. Jadi meremehkan kita gitu. Mengatakan kita tidak akan berhasil. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan Anda lakukan ketika diremehkan orang seperti tadi? Tentunya dengan contoh-contoh yang lain juga gitu ya. Itu hanya beberapa contohnya saja tadi. Apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya harus jujur ya. Jawabannya harus jujur. Jangan jawaban yang ideal yang ditulis di sana, sedangkan kalau itu menimpa Pian nggak akan melakukan itu gitu. Jangan sampai seperti itu. Asal bagus saja jawabannya misalnya ya, jangan. Jadi jawabannya harus jawaban jujur, bukan jawaban ideal. Idealnya misalnya kita harus, kalau ada orang yang meremehkan kita puji saja dia misalnya kan ya, kita kasih uang lah ke dia misalnya kan. Jadi itu terlalu ideal itu ya, jangan sampai jawabannya yang ke arah situ. Jujur, kalau kita mengalami itu, jujur pada diri sendiri, diri masing-masing, apa yang akan kita lakukan? Karena jujur pada diri masing-masing, saya yakin jawabannya itu nggak ada yang sama gitu ya. Kalau persis ada gitu ya, tapi kalau sama benar tuh ada. Oke, sudah ya? Sudah ya? Oke. Sekarang ada yang mau maju ke depan nggak untuk ngasih tahu jawabannya? Pilihan-pilihan yang Anda pilih tadi ya, yang Anda jawab tadi, ada yang mau maju ke depan nggak untuk menyampaikan? Ada yang berani nggak maju ke depan untuk menyampaikan? Ada ya, oke, satu orang, silakan maju. Ada lagi? Ada lagi? Iya ada ya, oke, silakan maju ya. Ya dari laki-lakinya ada? Ada. Ada lagi yang dari perempuannya, ada lagi? Ya silakan ya. Oke, ada ya, oke. Ya sudah ada, ya silakan. 3, 4 ya, 4. Oke lah, 4 yang mewakili ya. Yang laki-lakinya ada, kalau mau. 1 perwakilan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang ini aja yang mewakili ya. Oke, ada ya, silakan. Oke, silakan. Baik, mikrofonnya ya minta tolong. Ya bergiliran saja, silakan bergiliran dari mana ya? Dari ujung saja gitu. Dari ujung sana. Sini ya, biar ke sini. Oke, supaya bergiliran dari ujung. Oke, silakan dikasih mikrofon. Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Iya, bisa perkenalkan diri. perkenalkan nama saya Titi Widiawati dari Staigaha Muntai, jurusan Hukum Perwaga. Yang tadi yang panah tadi jawaban ulun kan aku jalan beli-beli bang. Kamu jalan ngurus tuh bang, ahli. Soalnya apa jalan beli-beli pikir ulun kan pengalaman ulun tuh. Nyaman beli-beli kan sakit dulu lah, nggak bisa kesana kemudian kan. Oke. Jadi kan dia nyaman bang jalan lurus tuh pasti ada di tangannya apa kayak gitu ya. Pasti ada di tangannya kayak kamu jalan beli-beli kamu beli ulun. Kamu yang tadi yang kedua tadi ada di tangannya. Iya, yang pas ada kena rintangan, ada pohon tumbang, apa yang akan dilakukan? Intinya kita berusaha melawan tangannya. Misalnya tangannya ada polisi leh. Iya, kalau ada polisi apa kira-kira ya? Ada polisi. Kita kayu bilang polisinya. Iya, kira itu ya. Layu aku Pak polisi ya, ulun simnya tuh tinggal di rumah ya bayar sampai nangis. Tadi sim ya bayar. Oke, jadi itu ya. Oke, ya baik. Ya, lanjut. Ya. Apa tadi yo?
Menyukai seseorang tapi jauh di atas kita. Apa yang akan Kamu dilakukan? lagi aku pengalaman nih. Nah, ini Menyukai seseorang tuh mandem aja kayak itu, tapi lu selalu mendoakan inya. Sampai 3 malam itu, tiap malam tuh lah, kita mendoakan, misalnya mudahan tadi dengan akhlak gitu. Aduh, Iya. juga gitu. Oke. Oh iya. Oke, selanjutnya ketika ada orang yang meremehkan kita. Nah, ini kamu meremehkan kita tuh jangan panggilan ulang. Diulang deh. Jika mau dicucuk dia jadi pembakar. Bisa namakan dua ya. Intinya kita pikirkan diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri tuh yang penting kita sukses kan. Tidak apa kan jangan panggilan ulang. Jangan panggilan ulang. Oke. Aduh, apa jangan habis-habis panggilan ulang tuh. Sana sini kau makan saya Iya. panggilan. Oke, baik, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Ya, baik. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Kita lanjutkan. Yang laki-lakinya dulu atau iya, silakan. Yang laki-lakinya ya. Oke. Iya, mendekat aja. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama ulun Rahman dari Pimpinan Cabang Ibnu Alabio. Jadi jawaban ulun yang pertama mengenai pilihan tadi kan ada 2 jalan. Yang pertama lurus dan yang kedua berbalik. Jadi jawaban ulun untuk itu ulun tadi milih jalan lurus. Adapun ketika ada rintangan yang ada ternyata di depan, ulun milih selesaikan rintangan tersebut bagaimanapun caranya. Bila ternyata tidak mampu juga, ambil jalan lain. Oke. Jadi itu jawaban untuk nomor 1 dan 2. Kemudian jawaban yang ketiga, ketika menyukai seseorang dan ternyata tidak sebanding, ulun tidak akan mengutarakannya, tetapi ulun akan terus mengembangkan diri sampai dikira itu sudah cukup untuk berani menyatakan. Nah, kemudian untuk yang keempat, ketika banyak yang meremehkan, ulun gak ada terlalu menghiraukan. Apapun yang kiranya menurut ulun sudah benar terus ulun lakukan, dan juga kita tidak menutup dengan segala kritikan orang lain. Kalau memang kritikan itu memberi masukan yang bagus untuk kita semua, untuk kita pribadi khususnya, jadi tetap mengambil. Tetapi kalau celaan dan cemooh itu tidak dihiraukan. Oke. Mungkin itu yang Ya, baik ya. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Dari DJ Ibnu Alabio. Oke, lanjut ya. Tepuk tangan di depan dulu ya. Oke. Lanjut silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Latifah. Saya dari mahasiswa Setia Ampai, khususnya perwakilan atau delegasi dari BEM Setia Ampai. Sebelumnya kan mohon maaf kepada panitia. Di sini saya hanya seorang diri mewakili karena kawan-kawan atau rekan-rekan saya sedang ada kesibukan lain. Menjawab dari pertanyaan kalau tadi ya mengenai jalan. Kalau memilih jalan, tentu saya memilih jalan yang penuh lika-liku. Kenapa? Pertanyaan pasti ada di benak kalian, kenapa harus memilih jalan yang lika-liku sedangkan ada jalan yang lurus, begitu kan? Nah, untuk jawaban saya, dari pengalaman saya sendiri, saya dulu bukanlah seorang yang bisa dibilang tidak punya pengalaman apapun dan bisa dibilang hanya wanita biasa lah, gitu kan. Nah, setelah saya mencoba menjalani proses, bermacam-macam proses. Dari pertama saya sekolah, itu saya di MTSN 5 HSU. Saya sudah mencoba diri untuk terjun ke dunia organisasi ya kawan-kawan. Di sana saya sudah melakukan ataupun pernah masuk dalam organisasi Dewan Ampilan ataupun OSIS, dan lanjut lagi di MAN 3 HSU. Nah, di situ saya juga menjadi OSIS.
Dan setelah saya berkuliah pun saya tetap menjatuhkan diri ibaratnya kan di dalam organisasi atau mendalami apa itu organisasi, di mana saya masuk juga nih di dalam ruang lingkup organisasi kepramukaan kuliahan saya di kampus Setia Muntai, yaitu Rencana Setia Muntai. Dan lanjut lagi saya masuk ke dalam BEM Setia Muntai, yang dimana bisa dibilang BEM ini adalah ormawa ataupun organisasi yang menaungi segala ormawa yang di bawahnya yang ada di kampus. Jadi Kak, kenapa jadi berlika-liku? Karena kan yang kita harus dalam hidup penuh lika-liku. Jadi kita harus tahu dulu nih apa tantangan-tantangan yang harus kita lalui untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Kalau kita tidak ada prosesnya, bagaimana kita sukses nantinya? Kalau yang misalkan nih, sekarang kan banyak Kak yang kerja itu dari jalur dalam katanya. Nah itu sangat lurus jalannya, sangat cepat. Tapi kalau kita seorang yang berproses, seorang yang memiliki banyak pengalaman, tentunya kita akan menjadikan diri kita sendiri itu sebagai orang yang bisa dibanggakan, terutama kepada orang tua kita, begitu. Terus selanjutnya yang kedua nih Kak, bicara rintangan yang di jalan lurus. Saya memilih untuk memikirkan terlebih dahulu bagaimana cara saya untuk menyingkirkan rintangan tersebut. Ya tadi dengan cara pengalaman yang saya miliki, kalau yang misalkan itu di pohon kan, otomatis kita di jalan tentunya tidak sendiri kan, minta tolong dulu nih lawan orang lain bisa, atau mungkin kalau misalnya rintangan tersebut kita bisa selesaikan sendiri, mengapa tidak begitu. Yang penting kita harus memikirkan caranya terlebih dahulu bagaimana bisa menyingkirkan rintangan tersebut. Jangan memilih mundur lah, memilih jalan yang lain begitu. Terus lanjut untuk pertanyaan pertama tadi mengenai rasa ya Kak. Rasa itu bisa dibilang sayang ataupun cinta ya kawan-kawan. Itu kepada seseorang lawan jenis ataupun seorang, saya perempuan ya, sebagai perempuan mencintai seorang laki-laki mungkin itu yang saat ini saya rasakan begitu kawan-kawan. Maksudnya begini, kalian pastinya tentu memiliki rasa kasih sayang ataupun cinta ya kan, pasti semuanya kan memiliki gitu. Jadi saat ini saya sedang mengagumi seseorang, beliau seorang yang sangat luar biasa. Beliau seorang bisa dibilang yang tadi seorang ahli agama yang jauh lebih dari saya, tapi beliau bisa menuntun, maksudnya gini, memberikan motivasi kepada saya untuk saya menjadi lebih baik. Itu sebuah motivasi juga bagi saya, sehingga apa kekurangan yang pada diri saya itu bisa saya perbaiki. Jikalaupun misalnya kalau menyamaratakan dengan beliau mungkin kita tidak bisa ya kawan-kawan, tapi setidaknya bisa membuat diri kita lebih baik lagi, karena itu sebagai motivasi juga karena mencintai seseorang yang ilmu agamanya sendiri lebih baik dari kita begitu. Yang kedua lagi ya Kak, yang kedua tadi apa namanya? Ketika diremehkan ya. Iya, ketika diremehkan. Saya sering sekali diremehkan kawan-kawan. Saya dulu sebagai orang yang sangat biasa ya, bisa dibilang saya itu orangnya kayak laki-lakian dulu. Nah, sangat jauh dari kata feminim. Berhubung saudara saya semua laki-laki begitu, jadi saya diremehkan. Saya katanya tidak bisa menjadi orang yang lebih baik dari itu, yang katanya tidak bisa berkuliah dulu, yang tidak bisa menjadi orang yang lebih bisa dibanggakan juga. Pokoknya sangat diremehkan, terutama oleh keluarga saya sendiri begitu. Jadi saya menjadikan motivasi juga. Itu sebuah motivasi bagi saya bagaimana saya memperbaiki diri saya, membuat diri saya lebih baik, sehingga kita bisa membolak-balikan fakta yang telah diberikan oleh masyarakat ataupun keluarga sendiri yang telah meremehkan ya. Dan saya dulu tidak pernah menyangka begitu, saya bisa sampai saat ini. Saya sangat bangga karena saya di Setia Muntai itu sebagai ibu Setia Muntai, dan dulunya tidak pernah menyangka begitu, tidak pernah menyangka sampai saat ini saya bisa berada di titik itu. Dan saya pun juga sangat dipercayakan oleh begitu mahasiswa yang ada di sana. Saya sangat bangga. Saya tidak pernah malu akan prestasi saya itu, kalaupun sedikit gitu. Tetapi itu sebuah kebanggaan dari diri pribadi saya begitu Kak. Itu saja Kak. Oke, baik, silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulum Yumina dari Sekolah Tinggi
PDMI. Nah, di situ tadi kan ada jalan lurus dan jalan yang berliku-liku. Oke. Kedua jalan itu bagus, tapi saya memilih jalan lurus. Kenapa? Karena kalau ada cara cerdas, kenapa kita harus memilih yang kerja keras? Nah, di situ memilih jalan lurus. Nah, tetapi jalan lurus itu tidak semuanya lurus. Karena yang kedua kan ada rintangan atau hambatan, yaitu misalkan ada pohon besar. Nah, di situ lo memilih dengan menebangnya atau melalui bukan, atau menjalani dengan berani menghadapinya. Dengan cara kita menebang pohon atau kita berani dengan menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Iya. Dan cara yang ketiga, saya memilih dua. Yang pertama, melupakan. Nah, kalau melupakan itu kita berarti hanya stuck di situ saja atau diam di situ saja. Dan cara yang kedua, memilih dengan berjuang. Nah, kalau berjuang kita harus bekerja keras, menyebandingkan kita dengan seseorang yang kita sukai tadi. Kalau melupakan kan kita ya diam di situ saja, tidak ada kerja kerasnya. Iya. Oke. Dan yang keempat dan yang pertanyaan yang kedua, misalkan banyak orang yang mencemooh kita. Oke, itu tidak apa-apa. Karena setiap orang boleh berkomentar terhadap diri kita. Nah, dan cemoohan orang-orang tadi kita jadikan motivasi bagi diri kita sendiri. Karena orang yang mencemooh kita belum tentu bisa seperti kita. Iya. Oke. Sudah? Ada lagi? Sudah ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ulun Jannatul Jannah, ulun adalah seorang pelajar dari SMA Negeri 1 Amuntai, kelas 10. Jadi untuk jawaban yang pertama ya, pertanyaannya milih jalan lurus atau lumpuh atau liku-liku. Nah, itu salah adalah liku-liku. Karena kita mencapai tujuan dan mencapai cita-cita adalah suatu proses. Jadi saya liku-liku karena itu jalan yang membuat kita tidak bisa mencari jalan keluar. Karena untuk simpel, jalan lurus kan simpel, tidak mungkin. Iya. Meski kita harus memiliki cobaan yang begitu berat lah. Nah, untuk yang kedua, alasannya, kalau ada pohon yang ada di jalan lurus, kita harus apa? Mencari jalan keluar, kuncinya. Ya. Iya. Untuk kuncinya bagaimana? Jangan ditebang pohonnya, kayak lebih. Sesuai dengan cobaan kita tidak pernah menyerah. Begitu juga. Nah, untuk jawaban yang apa itu? Iya. Ketika Anda menyukai seseorang sedangkan Anda jauh tidak sebanding apa yang Anda lakukan, santet. Begitu saja Allah membuka hati kita. Kita tidak tahu apa yang telah disebut cinta oleh orang itu. Iya. Jadi hanyalah ikhtiar dan tawakal. Tapi ketika banyak yang meremehkan Anda, mengatakan tidak akan bisa berhasil, apa yang akan dilakukan? Apakah saya tidak peduli? Saya tidak peduli apa yang Anda katakan. Justru dari yang meremehkan kita menjadikan kita kuat. Gitu. Tepuk tangan ya untuk semuanya ya. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Sangat luar biasa jawaban-jawabannya ya. Oke. Kembali ke tempat masing-masing. Sekali lagi ya, tepuk tangan untuk rekan-rekan kita yang tadi maju ke depan. Oke. Sangat luar biasa ya. Saya rasa ya cukup lah sudah materi kita kira-kira ya. Karena sudah ada 5 orang yang memberi materi tadi gitu. Dengan variasi jawabannya yang sangat-sangat luar biasa, apalagi jawaban santet itu tadi gitu.
itu keras gitu ya. Oke. Nah, saya nggak akan komentari ya apa-apa yang sudah dijawab oleh kawan-kawan di depan tadi, dan saya yakin jawaban-jawaban dia juga punya jawaban-jawaban masing-masing. Ada yang mungkin persis sama dengan yang dijawab oleh kawan-kawan di depan tadi, dan ada yang mungkin berbeda, dan masing-masing punya jawaban, dan saya tidak akan komentari. Karena ketika saya komentari, nanti ada yang merasa disalahkan gitu ya. Kesan pertama menyalahkan orang itu tidak bagus gitu ya. Baru mulai materi sudah nyalahkan orang gitu kan ya. Jadi kurang bagus, saya menghindari itu. Jadi tidak akan saya komentari, dan saya yakin jawaban-jawaban adalah jawaban yang sangat luar biasa. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini biodata diri saya sudah tadi diperkenalkan. Ya, saya lanjut saja. Nah, baik ya. Sudah ya, kita stop dulu ingatan tentang santet tadi gitu ya. Iya, ini kalau main psikis itu tekanannya sangat luar biasa ya. Kalau kedua nih lagiannya. Iya, kita masuk ke sini ya. Jadi sesuai dengan tema kita ya, membangun mental pemberhasil ya, harus kita luruskan atau kita pahami dulu mental pemberhasil itu apa gitu. Mungkin sering kita dengar misalnya ada bahasanya mental yang kuat gitu kan ya, ada mental pemenang gitu kan ya, ada apa dan lain sebagainya lah. Nah, bahasa yang kita pakai di sini adalah mental pemberhasil. Asal katanya itu dari hasil ya, lalu ada berhasil ya, dan ada pemberhasil. Nah, kalau kita masukkan di dalam pemahaman ini ya, mentalnya itu dulu adalah apa yang ada pada diri kita ya, yang kita sebut dengan jiwa gitu, atau bahasanya psikis lah, seperti itu. Bukan fisik tapi psikis ya. Nah, selain itu ya, juga bagaimana cara berpikir kita. Jadi bagaimana mindset kita, dan juga bagaimana perasaan kita. Ada jiwa. Jiwa ini kalau dalam ilmu filsafat itu bisa berupa akal ya, bisa juga mewakili perasaan kita. Kita sebut biasanya kebajikan kita ya, atau roh lah, seperti itu gitu ya. Nah, cuman lebihnya itu kepada bagaimana cara berpikir kita itu ekspresi dari akal kita ya, dan bagaimana atau apa yang kita rasakan ya, itu bagian dari perasaan kita. Nah, jadi mental pemberhasil ya, mentalnya adalah jiwa kita, cara berpikir kita, dan juga perasaan kita. Perasaan kita yang pemberhasil. Pemberhasil adalah yang membuat atau yang menyebabkan berhasil. Ada jiwa, ada cara berpikir, ada perasaan yang bisa membuat kita berhasil. Lalu diistilahkan pemberhasil itu supaya kita menjadi seorang subjeknya, orang yang akan berhasil, makanya pemberhasil. Oke, ini masuk ke definisi dulu ya, supaya mental pemberhasil itu bisa kita satukan dulu ya, kita samakan dulu pemahaman mengenai itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, sesuai dengan tema kita juga ya, mental pemberhasil itu harus ada pada diri kita, harus kita bangun. Untuk apa ya? Supaya kita bisa siap aksi, siap berbuat, siap bergerak, siap bertindak. Untuk apa ya? Meraih prestasi. Sehingga untuk mengembangkan mental yang ada pada diri kita, kita butuh stimulus, kita butuh adanya dorongan yang sangat kuat, dan dorongan itu kita sebut sebagai prestasi yang ingin kita raih. Bila ada tujuan, maka kita akan membangun diri kita, menggerakkan diri kita dengan sangat baik untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan yang tidak punya tujuan, tidak ada prestasi yang ingin diraih, maka keinginan kuatnya tidak akan ada untuk bisa membangun dirinya sendiri. Kita masuk ke sini, prestasi yang ingin diraih. Silakan ditulis lagi gitu. Silakan ditulis lagi. Apa saja prestasi di dalam hidup ini yang ingin Anda raih? Boleh lebih daripada 1, boleh lebih daripada 5. Tulis. Prestasi yang spesifik. Prestasi, misal dalam hal akhlak tadi, misalnya saya ingin jadi orang yang baik. Nah, baik itu kan kada spesifik ya. Baiknya itu apa gitu.
Itu harus spesifik. Jadi kalau baik nggak perlu dimasukkan di sana. Yang lebih spesifik dari baik, murah senyum misalnya. Oh siapa tahu ini orangnya panutan ya, Allah hendak murah senyum, hendak bantu orang lain yang kesusahan, hendak menulakarkan misalnya kuitan umroh misalnya. Karena itu lebih spesifik lah. Jadi orang baiknya itu seperti itu gitu. Itu yang maksud saya ya. Hendak lulus sekolah ya. Hendak kuliah di perguruan tinggi mana misalnya. Kuliah lulus tepat waktu gitu. Kuliah lulus dengan nilai bagus gitu ya, dan lain sebagainya lah. Hendak nikah di umur sekian tahun misalnya, jelas. Ya itu bukan dikte Allah Ta'ala gitu ya, tapi ada sesuatu yang kita rencanakan yang ingin kita tuju. Oke, sudah? Sudah? Oh, banyak bener nih. Iya. Kalau cuma ada 2 atau 3 ya nggak apa-apa ya. Kadang harus di apa ya? Kadang harus 5, kadang harus banyak nggak apa-apa. Yang jelas dengan pian nulis itu ya, saya maunya pian ada tujuan yang memang jelas. Anda punya tujuan yang memang jelas. Ya, kadang-kadang kita nggak punya tujuan hidup. Lalu hadir di sini mau mengembangkan diri kita ya untuk apa ya? Itu pun bingung jadinya karena nggak ada tujuan yang jelas. Oke ya, sudah ya, sudah. Oke, kalau sudah silakan disimpan dulu ya. Disimpan dulu ya, nanti ada yang saya ingin mungkin maju ke depan lah nanti lagi gitu ya. Tapi karena waktu kita kurang banyak ya, silakan disimpan dulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu ada pertanyaan lagi. Bagaimana harusnya mental seorang pemberhasil yang siap aksi dalam meraih prestasi? Seharusnya mental seorang pemberhasil yang siap aksi dalam meraih prestasi itu mentalnya bagaimana ya? Menurut Anda, menurut dia? Oke, ada yang mau jawab angkat tangan? Harusnya mentalnya itu yang seperti apa? Contohnya yang supaya itu bisa dikategorikan mental pemberhasil. Sebelum saya masuk ke situ nanti, ada yang mau mengasih ini pendapatnya? Silakan. Ada ya? Oke, silakan. Bagaimana kira-kira? Kuat dan pemberani. Kuat dan pemberani ya. Oke, bagus ya. Ada lagi? Ada lagi. Mental yang seperti apa harusnya? Memiliki jiwa kepemimpinan yang hebat ya. Bagus ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Tidak mudah menyerah, bagus ya. Iya. Mental tahan banting ya, bagus. Ada lagi? Ada mental baja ya. Otot kawat tulang besi ya. Ada lagi? Ada lagi? Iya. Berani menantang kelemahannya sendiri ya, bagus ya. Ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Apa? Menghadapi ketakutan sendiri ya. Oke, bagus ya. Ada lagi? Iya. Percaya diri, mental yang percaya diri ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Oh, sudah sangat banyak. Udah, itu dah materinya ya. Oke. Nah, baik ya, kita akan kuliti satu-satu ya. Ya walaupun mungkin secara sekilas saja ya, saya maunya nanti supaya kita lebih banyak waktu untuk tanya jawabnya ya. Oke, saya masuk yang pertama ya. Mungkin ya saya akan menyajikan dengan bahasa yang lain yang agak berbeda dari apa yang sudah kita sampaikan tadi ya, tapi dalam pemaknaannya ya tidak jauh daripada itu. Atau yang sering kita ikuti di seminar-seminar atau pelatihan yang lain misalnya, tapi saya akan coba menyajikan dengan sedikit bahasa yang berbeda saja. Oke, yang pertama. Yang pertama, mental pemberhasil itu harus mampu memaksa dirinya untuk mencoba. Memaksa diri untuk mencoba. Oke, Tian mencatat, kadang lah, saya dicatat lah. Kalau saya nggak perintahkan mencatat, tidak perlu dicatat ya. Karena nanti kalau mau ngulang-ulang, ini saya akan share ya di WA mungkin ke panitia supaya panitia bisa share ke Tian siapa yang hendak. Dan ini ada live juga ya di apa ya, di sosial medianya
panitia, jadi bisa nanti diulang-ulang gitu, untuk materinya. Jadi nggak perlu dicatat supaya kita lebih menghemat waktu. Karena saya kalau menyampaikan itu biar untuk semua nulis, saya nunggu biar tutup nulis gitu, hanya menyambung gitu ya. Ya, waktu kita jadinya gitu. Oke, saya pakai bahasa paksa diri. Kan maksa tuh nggak bagus katanya, gitu kan? Maksa orang tuh nggak bagus gitu. Jadi untuk satu kebaikan pun kita maksa orang untuk sesuatu yang kita anggap baik itu pun nggak bagus gitu. Padahal itu satu kebaikan, karena maksa orang itu nggak bagus. Kalau maksa diri sendiri itu harus gitu. Karena diri kita ini kalau nggak dipaksa gitu ya, stimulus sekuat apapun biasanya nggak akan tahan menggerakkan kita. Harus ada paksaan-paksaan. Makanya kita biasanya dilatih untuk dipaksa dulu, baru setelah itu menjadi kebiasaan, hal yang sudah ringan bagi kita. Salat dulu disuruhi dulu ya, kalau puasa dipaksa dulu ya. Kalau puasa itu malah ada hadiah biasanya kan, bilang awas setengah harian dapat ini ya, kalau bilang awas seharian dapat es krim gitu kan ya. Itu bentuk pemaksaan ya, walaupun secara lembut kan dikasih hadiah supaya kita mau puasa setengah harian, mau puasa sampai sehari gitu ya. Itu bentuk dari paksaan juga. Nah, itu paksaan dari orang tua kita, dari orang-orang yang mendidik kita gitu. Nah, di sini kita masuk ke paksaan dari diri kita sendiri. Paksaannya kita lihat ya. Ini kemampuan kita. Ya, saya masukkan ada kategori-kategorinya gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, lalu ada kemampuan kita di kategori 3. Kemampuan kita di kategori 3. Bagaimana cara kita memaksa diri kita supaya pemaksaan itu adalah pemaksaan yang baik, bukan pemaksaan yang tidak baik. Oke. Nah, yang pertama ya, ada keberanian mencobanya di kategori 1. Sedangkan kemampuan kita di kategori 3. Maka ini perlu dipaksa lagi atau bagaimana? Perlu ya. Kebanyakan dari kita punya kemampuan di level 3, tapi melakukan sesuatu yang hanya ada di level 1. Banyak dari kita yang seperti itu gitu. Sehingga apa ya? Tidak akan ada perkembangan dalam diri kita gitu. Kalau kita mau membangun mental, sedangkan mental kita misalnya ada di level 3, tapi yang kita lakukan level 1 itu nggak akan terbangun. Nggak akan terbangun. Kayak lelakian nih main game biasanya ya Allah, tapi musuhnya nih level 1, padahal seorang sudah level 3 misalnya kan ya. Nyetai manang ya Allah. Iya, nyetai manang melawani musuh yang levelnya level 1 gitu kan ya. Sedangkan kita sudah level 3 gitu kan. Nah, jadi itu. Nah, selanjutnya ya, keberanian mencobanya ada di kategori 2 ya, di level 2. Sedangkan kemampuan kita di level 3. Masih perlu dipaksa atau tidak? Masih ya. Keberanian kita untuk mencoba masih perlu ditingkatkan lagi supaya ada pada level yang sama dengan kemampuan kita. Nah, bagaimana kita tahu kemampuan kita? Ya, caranya dengan mengenali diri kita. Saya tahun yang lalu ya ngisi juga di sini, saya ngisi salah satu yang saya bahas adalah bagaimana kita berkenalan dengan diri kita. Kalau ada pertanyaan, sudahkah Anda berkenalan dengan diri Anda masing-masing? Ya, kalau kita ngulang itu lagi, mungkin akan memakan waktu sekitar setengah jam lagi gitu. Ya, nanti ada, ya saya nggak tahu kalau yang tahun kemarin nggak ada live-nya gitu ya, nggak bisa diulang-ulang. Nantilah kita bahas secara khusus ya, bagaimana cara kita untuk lebih bisa mengenali diri kita, berkenalan dengan diri kita. Kemampuan di level 3, maka keberanian mencoba kita paksa untuk supaya di level 3 juga. Jangan sampai keberanian kita untuk melakukan sesuatu, untuk mencoba di bawah dari kemampuan kita. Dan juga jangan sampai di atas dari kemampuan kita. Ini salah juga. Jangan kurang, ya, jangan lebih. Karena bila lebih daripada kemampuan kita, ya kita akan bermasalah. Kita yang akan bermasalah. Karena kalau ya misal ya kita melakukan sesuatu misalnya perlu waktu misalnya sekitar 3 jam. Kalau 3 jam kita sudah merasakan misalnya agak pusing atau apa misalnya kan ya beraktivitas. Kita tahu kemampuan kita itu sampai 3 jam, jangan sampai dipaksa 4 jam atau sampai 5 jam sampai 6 jam. Akhirnya sakit. Nah, sakit ini adalah
kelebihan daripada keberanian kita melakukan sesuatu, mencoba tadi di atas dari kemampuan kita. Ya, melakukan sesuatu untuk orang lain biasanya kan, kemampuan kita, misalnya nih, bantu orang lain. Kita basic duit 100 ribu, ada kawan kita nggak berhutang 100 ribu juga, padahal 100 ribu ini masih 10 hari kita hanya dapat kiriman dari Kuitan misalnya, bagi yang ongkos ya Allah. 100 ribu itu cukup saja kita aja. Ada orang yang mau minta bantuan ke kita, ya, berhutang 100 ribu, kita hutangi atau kada? Kalau biar jadi orang itu biar hutangnya atau kada? Iya. Itu pilihan yang lebih tepat gitu ya. Kalau milih mau hutangi, pian akan kesulitan. Ya, atau mau hutangi separuh misalnya, tetap akan kesulitan nantinya gitu ya. Harusnya 10 hari, 5 hari pian bingung, pas nagih nggak ada bayar-bayar pulang misalnya, kalau makin kesulitan gitu kan ya. Nah, jadi harus tetap ya, ada kemampuan yang kita bisa capai, ada yang tidak bisa kita capai, itu harus kita kesampingkan. Jangan sampai kita jadi kayak lilin, kita meleleh gitu kan ya, karena kita menerangi orang lain gitu. Bantu orang, kitanya yang nggak selamat gitu kan ya. Nah, jadi yang harus sesuai dengan kemampuan kita. Mencoba itu beda dengan cucubaan, nah, bahasa kampung ini rajin kan cucubaan. Cucubaan itu beda dengan mencoba. Bedanya itu di mana? Ada pada keseriusannya. Kalau cucubaan itu biasanya ada serius. Kalau mencoba, apalagi sudah berani mencoba, itu harus serius. Bukti keseriusan ada konsep, ada perencanaan, bagaimana yang disampaikan oleh Pak Abizi tadi. Ada perencanaan yang jelas, ada pengorganisasian, strategi-strateginya seperti apa gitu ya. Itu bagian dari konsep dalam mencoba. Tapi kalau cobai dulu nah namanya kawan kada itu berarti cobaan. Bukan itu gitu, bukan itu. Jadi paksa diri kita untuk mencoba. Kenapa digunakan kata paksa ya? Karena kita kalau kali dipaksa biasanya kada mau. Hendak bangun jam 4:30 subuh setiap hari. Dipaksa Allah. Yang biasa bangun jam 6 subuh itu kan, jam 6 subuh, jam 6 pagi ya Allah. Yang biasa bangun jam 6, mau bangun jam 4:30 misalnya, tanpa dipaksa bisa nggak kira-kira? Ya sekurangnya dipaksa dengan alarm gitu ya. Benar nggak? Sebuting alarm kadang kawa 2, ya kalau 2 kadang kawa 3 gitu kan. Kadang kawa 3 juga ya kita pasani masyarakat supaya ya bergerakan ya lah. Kayak bergerakan sahur gitu ya. Nah itu ada paksaan juga ya. Untuk mengubah kebiasaan kita yang bangun jam 6 menjadi jam 4:30 itu tadi pun harus dipaksa. Makanya kita pakai bahasa paksa. Maksa diri kita. Berani itu kan ada paksaan. Misalnya kita mau masuk ke ruang yang seram gitu ya. Ruangan yang lama sudah ditinggalkan oleh penghuni. Keberanian itu kan sudah ada perkiraan yang bisa kita duga di dalam itu atau di sana itu seperti apa. Lalu ada keberanian kita. Orang yang wani itu di pikirannya sudah tahu menduga ada bakal terjadi seperti apa. Ya. Kalau hanya jalan aja pada tahu yang bakal terjadi di depan itu apa, tuh bukan berani, itu nekat namanya. Itu nekat namanya ya. Udah lamas-lamas gitu kan. Saya kan juga apa namanya berani jurang ya, gugur aja ya kan, itu bukan. Kalau ada keberanian sudah ada perkiraan, kawa berani jurang ini, maka dia berani menyeberangi jurang. Ya, kawa merenangi bisa merenangi sungai ini, maka dia akan berenang. Itu bukti dari keberanian tadi. Gitu. Nah, konsep dari keberanian ya selain itu ada di sana ya, lalu paksaan ke diri kitanya juga. Gitu. Kadang ada kemampuan, tapi kemauan kada ada. Nah, kemauan ini yang harus dipaksa. Kemampuan untuk berenang ada, sudah bisa kita ukur, tapi kitanya kada mau. Kada hendak terenangi lah sungai itu, terlompati lah jurang lah. Nah karena itulah harus dipaksa diri kita untuk berani mencoba. Oke ya, bisa dipahami ya. Saya persingkat saja. Oke, selanjutnya sering-seringlah gagal, sering-seringlah salah. Oke. Sering biasanya ya orang bertanya gitu, bagaimana menghindari kegagalan, bagaimana supaya tidak salah dalam melakukan sesuatu. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk sering-sering melakukan kesalahan dan sering-sering melakukan kegagalan. Makin sering gagal itu makin baik.
Makin sering salah itu makin baik. Oke ya, makin sering salah makin baik, makin sering. Jangan fokus ke sana ya, ke saya saja ya. Walaupun yang di sana mungkin lebih menarik gitu ya. Ke sini saja. Kenapa ya? Karena orang yang sering gagal akan punya banyak pengalaman. Oke ya, jadi gagal itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, bukan sesuatu yang harus dihindari. Akan ada pengalaman, itulah hasil dari kegagalan kita. Hidup ini kan kita bisa ambil dari pengalaman. Guru yang paling bagus itu kan ya dari pengalaman kita gitu. Tapi pengalaman orang lain juga bagus gitu kan ya. Pengalaman yang sangat banyak itu kita rasakan sendiri dengan kegagalan itu tadi gitu. Maka itu adalah keistimewaan bagi diri kita, karena kita diberi keistimewaan untuk merasakan sendiri gagal itu seperti apa. Sehingga orang yang merasakan gagal akan tahu bagaimana nikmatnya berhasil. Orang yang nggak pernah gagal ketika mendapatkan keberhasilan, ya ada nikmat, ya biasa aja. Ya, biasa aja. Yang pernah gagal lalu berhasil itu lebih nikmat daripada yang katanya kada pernah gagal sama sekali. Ya. Walaupun saya menyaksikan itu ya, nggak ada orang yang nggak pernah gagal. Kita harus sering-sering gagal. Yang kedua, kita harus sering-sering salah. Dari salah kita bisa tahu apa yang benar. Kita bisa tahu yang benar kan kadang-kadang dari orang lain ya. Yang benarnya seperti ini, yang benarnya seperti ini gitu. Kita melakukan kesalahan dan kita tahu yang benarnya seperti apa karena mempelajari kesalahan kita tadi, itu lebih nikmat daripada kita nggak pernah salah tapi tahu benar itu apa. Nggak pernah salah tapi tahu benar itu apa. Tahunya dari pengalaman orang. Oke, misalnya kita jalani sebuah titian, gitu kan. Ada orang yang pernah jalan di sana, lalu terperosok di sana dan cerita ke kita. Aku semalam jalan titian itu ada lubang terberusuk, aku jalan. Nah besoknya kita jalan sana, jalan kita sudah tahu yang benarnya seperti apa. Akhirnya kita tidak terperosok di situ, ya biasa aja loh. Tidak ada sesuatu yang spesial gitu kan ya. Coba yang kemarin itu kita di sana yang terperosok itu, terberusuk kita, luka sedikit kan batis kita nih kan. Esoknya lalu di sana lagi nikmat kalau karena yang tadinya kita terperosok, luka dan kada lagi, itu adalah bagian dari pengembangan diri kita yang kita rasakan nikmat benar. Tadinya terberusuk, ada lagi terberusuk gitu kan. Ada kepuasan tersendiri dari diri kita. Maka sering-seringlah gagal, sering-seringlah salah. Catatannya ya, dua ini dilakukan dalam rangka untuk mengambil pelajaran. Ya, jangan salah terus. Salah terus itu kan disuruh melakukan sesuatu salah, karena besoknya salah lagi, besoknya salah lagi. Itu berarti kada belajar. Poinnya dua itu harus untuk mengambil pelajaran. Poinnya itu. Jangan sampai salah di kesalahan yang sama. Yang penting tidak mengulangi kegagalan yang sama, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Anda salah hari ini nggak apa-apa. Besok kesalahan itu tidak dilakukan lagi dan lakukan lagi kesalahan yang lain. Habiskanlah kesalahan-kesalahan itu di masa-masa kita yang kayak ini gitu. Karena kalau kita nanti kita usia yang harusnya tidak boleh diganti. Iya. Kalau nanti misalnya di situasi-situasi yang kita nggak boleh salah lagi dan kita salah, itu bahaya. Kayak jadi kepala desa aja tadi ya Allah, salah tanda tangan aja bisa ditangkap orang ya Allah. Nah ini salah tanda tangan nggak ada apa-apa Allah. Jadi salah sekali tanda tangan nggak ada apa-apa. Sertifikat 100 yang ditandatangani misalnya belain seberang, ya nggak apa-apa ya. Karena tidak ada risiko dari penandatanganan itu gitu ya. Nah yang nanti itu akan bermasalah. Jadi habiskanlah ya salah-salahnya kita tuh di masa-masa yang kita memang membutuhkan salah itu gitu. Jangan sampai kita sisakan salah itu, kita hindari, pas nanti itu baru kita ngalamin gitu. Jadi salahnya mending sekarang saja, pas nanti salahnya itu sudah kita alami semua dan kita bisa sudah memprediksi apa yang bakal terjadi sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang penting tidak melakukan kesalahan yang sama, yang penting tidak melakukan kegagalan yang sama. Gagal itu kan boleh saja berkali-kali, tapi gagal yang pertama dengan gagal yang kedua itu harus berbeda gitu. Gagal yang pertama misalnya kita mau menuju ke 100%. Gagal yang pertama masih 0% gitu.
Gagal yang kedua harus sudah 10 atau 20%, walaupun belum bisa 100% ya. Karena ada peningkatan, maka gagal itu bukan kegagalan, itu adalah keberhasilan. Karena yang tadinya 0 jadi 10, yang tadinya 0 bisa jadi 20, walaupun belum sampai 100. Misal target kita usaha misalnya ya, jualan kerudung misalnya, mau hari ini penghasilan 1 juta misalnya kan ya. Ternyata sudah kita ikhtiari usaha, hasilnya 300.000. Berhasil atau gagal? Tetap berhasil kan ya. 300.000 itu harus kita hargai sebagai sebuah keberhasilan, walaupun nggak sampai 1 juta. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan. Terima masalah dengan tangan terbuka. Kalau kita kena masalah, alhamdulillah, disyukuri. Jangan pas kena masalah, kenapa aku yang kena masalah nih? Kenapa kada yang itu yang kena? Kenapa kada yang ini? Inya kada kena, aku aja yang kena misalnya kan? Jangan sampai seperti itu. Terima masalah dengan tangan terbuka, karena masalah yang luar biasa hanya diberikan kepada orang yang juga luar biasa. Masalah yang luar biasa diberikan kepada orang yang luar biasa. Masalah yang biasa-biasa saja untuk orang yang biasa-biasa saja. Sehingga kalau kita kena masalah yang luar biasa, alhamdulillah karena kita dianggap Tuhan, dianggap Allah Ta'ala sebagai orang yang luar biasa yang bisa mengemban masalah itu. Kan penghargaan jadinya bagi kita kan ya. Yang lain kadang ngalami, kita ngalami, berarti kita diistimewakan oleh Tuhan, kita diistimewakan oleh Allah Ta'ala gitu kan ya. Disyukuri. Masalah luar biasa untuk orang yang luar biasa. Sehingga ketika kita kena masalah yang lain itu nggak punya masalah yang sama dengan itu, kita harus merasa bersyukur karena kita dipercaya sudah untuk mengemban, melawan, menghadapi masalah itu. Oke. Nah, syukuri ya langkah kita ketika ada masalah. Ya, yang kedua hadapi, yang selanjutnya menyelesaikan masalah. Jadi masalah itu bukan dihindari. Ada masalah dihindari. Oh, bilanya menggawi ini kena masalah ini, mending kada kugawi. Oh, misalnya kawin misalnya kayaknya banyak beban untuk membiayai anak istri, kayak itu berdosa kawin gitu. Oh, mau kawin kayaknya aja aku bisa uyuh mau urusi rumah tangga, basuh, tapas gitu kan, belak-belak dan sebagainya, kayak itu aku udah hendak kawin. Mending dari masalah jadinya ya pula. Padahal itu kan masalah diberikan untuk seorang yang istimewa ya, kita karena kita mampu untuk menjalani itu ya kita dikasih itu gitu ya. Nah, kita harus meyakini bahwa setiap masalah yang kita sebesar apapun itu, kalau kita ini besar maka nggak ada kerikil-kerikil masalahnya ya, pasti batu-batu besar ya. Pasti gunung-gunung batu yang besar yang ditimpakan ke kita, supaya kita dengan kebesaran atau kekuatan kita yang dipercayakan oleh Allah Ta'ala tadi bisa menghadapi itu gitu. Berbeda dengan yang kecil ya, biasa masalahnya paling kerikil, terjejak kerikil sedikit, aduh ya Allah gitu. Nah, kayaknya ada lagi berjalan di situ gitu ya. Nah, ini bukan seperti itu. Jadi terima masalah dengan tangan terbuka. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya perbanyak jam terbang. Oke ya, perbanyak jam terbang. Jam terbang itu apa? Apa? Jadwal. Iya. Jam terbang ini biasanya ada di istilah penerbangan, pilot gitu kan ya. Pilot itu makin rancak, makin sering mengemudikan pesawat itu ya, atau bawa pesawat ya, dia akan punya jam terbang yang tinggi. Makin tinggi jam terbangnya, makin dipercaya gitu, makin kredibel orang itu sebagai seorang pilot gitu. Menanyar suah jadi pilot, hanya mencobai sekali misalnya, kita gini rupat ya udah. Ya kadang kita karena kada tahu gitu ya. Nah, jam terbang yang tinggi itu ya menentukan bagaimana mental seseorang. Saya sering contohkan seperti ini gitu ya. Kita yang kada pernah sakit hati, ketika misalnya suka dengan seseorang dan seseorang itu menolak kita, ya sakit hatinya itu sangat luar biasa sakit gitu. Itu kan ya. Beda dengan orang yang jam terbangnya tinggi dengan apa? Ditolak itu tadi ya. Karena kerancakan ditolak, sudah pas ditolak ini apa kurang air loh. Iya, seakan-akan kan tidak terjadi apa-apa gitu kan ya. Karena apa? Jam terbangnya tinggi, ditolak orang. Karena kerancakan besurung lawan binian misalnya ditolak terus gitu kan. Pas 10 kali misalnya hendak lawan binian ditolak terus, sudah berdatang ke rumah ditolak terus. Yang ke-11 kayaknya ditolak pulang, kan apa ya lah biasa gitu. Nah, coba orang yang kada pernah ya baru pertama kali akan merasakan sakit yang sangat luar biasa gitu.
Orang yang kada pernah ranking kehabisan gitu kan, ranking 1 taruh sih kan, dapatnya ranking 3 sakit hati ya Allah. Ranking kehabisan taruh itu kada naik paling biasa ya. Ya karena jam terbangnya tinggi gitu ya. Iya, tapi itu contoh yang kurang bagus ya, yang perlu dicontoh gitu. Maksud saya ya, untuk kita bisa bermental yang berhasil, itu jam terbangnya harus tinggi, harus sering-sering melakukan, harus sering-sering latihan. Apa yang misalnya ya, ada yang gugup bicara di depan umum misalnya kan ya, harus sering-sering dilakukan. Kalau kita sudah sering melakukan, maka jam terbangnya tinggi dan itu akan jadi kebiasaan. Nggak akan lagi gugup untuk berbicara di depan umum. Jadi kalau kita misalnya lagi selain itu ya, buat surat misalnya. Nah, ada bermasalah misalnya untuk membuat surat gitu kan ya. Ya latihan ya, lakukan terus gitu ya. Bantu orang yang buat surat, nanti kita bisa sambil belajar buat surat gitu ya. Akhirnya jam terbang kita tinggi untuk membuat surat. Jangankan surat gitu ya, cara melipat surat pun kita tahu ya aturan-aturannya gitu. Jangan asal lipat ya, harusnya kalau kertasnya A4 itu lipatnya kayak apa, harus kalau kertasnya A4 itu lipatnya kayak apa gitu kan. Kalau yang terhormatnya misalnya di atas ini berarti lipatnya seperti apa, terus lagi disesuaikan amplopnya kita pakai yang seperti apa gitu kan ya. Sampai ke sana itu bisa kita pahami kenapa ya, karena kita jam terbang tinggi, kita sering melakukan, kita sering latihan gitu. Dan kembali ke yang di awal tadi ya, salah-salah tuh nggak apa-apa ya, karena belajar. Sering-seringlah salah karena kita mau ngambil pelajaran. Oke, semakin sering, semakin membudaya, semakin terbiasa. Kayak kita itu kalau hendak misalnya bangun tadi sungsung ya, paksa dulu gitu. Setelah paksa, jam terbangnya sudah tinggi gitu ya, lakukan terus, maka nggak perlu pakai alarm pun pian akan bangun sungsung. Ya kan ya, seakan-akan malaikat dia yang mengerak ya, padahal kebiasaan gitu ya. Iya, karena sudah membudaya pada diri kita. Oke, saya lanjutkan lagi ya, sudah untuk jam terbang. Oke, selanjutnya tidak banyak mengeluh. Tidak banyak mengeluh. Mengeluh itu ya kalau dalam psikis ya, kalau dalam ilmu psikologi itu mengeluh itu bisa melemahkan semangat kita. Jadi kalau kita punya semangat 100%, satu kali ngeluh itu berkurang gitu. Ngeluh lagi kurang lagi. Makin sering ngeluh ya makin berkurang gitu. Sampai habis. Orang yang sering mengeluh itu bisa habis semangatnya. Makanya lihat aja orang yang sering mengeluh itu kadang terlalu bersemangat hidup gitu. Kadang terlalu semangat. Misal panas ngeluh itu kurang sudah. Iya. Misal pulang sasak ngeluh di depan iya dong. Misal lagi apa itu ngeluh bila ada keluhan-keluhan itu sudah. Bukan berarti nggak boleh ngeluh gitu ya, tapi kita harus mengendalikan keluh kita itu tadi supaya tidak menguasai diri kita. Karena kalau kita ngeluh semangatnya akan turun. Hendak turun tina muru harinya lah, kan ngeluh sehujan tuh. Iya, paling tidak itu bisa jadi alasan terus gitu ya, sehingga tidak ada semangat dalam dirinya sampai habis. Jadi ngeluh itu meruntuhkan semangat, ngeluh itu menghabiskan semangatnya. Dan bahayanya orang yang sering mengeluh, laparnya, ininya itu ngeluh kan ya. Itu secara mental itu ada gangguan. Kalau dalam ilmu psikologi sudah kena gangguan jiwa. Tapi kada sampai ke gila bang belum kan. Ada gangguan jiwa kalau sering ngeluh. Makanya kalau kita punya kebiasaan sering ngeluh ya berarti ada potensial untuk kalau ada dikendalikan nantinya bisa gila. Karena orang yang gila itu yang tadinya sehat jadi gila ya. Itu dimulai dari sering mengeluh. Mengeluhkan hidup, mengeluhkan ini, kawan-kawan, mengeluhkan istri, mengeluhkan suami, mengeluhkan ini, keluh, akhirnya gila. Mengeluhkan harta dan lain sebagainya. Bahaya ya. Yang pertama itu biasanya kita ada tekanan dalam psikis kita ya, kejiwaan kita. Lebih tinggi daripada itu kita akan frustasi. Tekanannya makin tinggi ya daripada tekanan biasa, frustasi. Dan paling parah gila itu depresi. Kada mesti bang hamba kurang ya, gila itu amuk di tangan orang banyak itu kan mesti gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dia jalani hidup sudah kada ada semangat lagi gitu. Dia di kamar aja bagaimana, atau sampai ada traumatik yang tinggi kedentak lagi karena sudah disakiti lakian lalu kadang lagi berhubungan ya kan. Itu kan udah tahapannya depresi sudah ya.
Ya, karena membekas gitu kan, sangat-sangat membekas, dan ini gangguan jiwa. Jadi hati-hati. Mental yang sehat itu jarang ngeluh. Yang sering mengeluh mentalnya berarti ada gangguan. Hati-hati. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya jangan baperan. Baper itu apa? Bahasa kita ini. Terbawa perasaan. Iya. Mental yang apa? Mental orang yang pemberhasil itu ya kada baperan. Jadi yang baperan tuh mentalnya belum mental pemberhasil. Dia punya mental tapi mentalnya lemah. Misal mudah tersinggung, terus lagi mudah marah, terus lagi mudah sedih, mudah kecewa, dan lain sebagainya. Saya bahasakan mudah. Tersinggung itu boleh, tersinggung itu perlu, tapi kalau mudah tersinggung itu yang kada baik, itu yang gak bagus. Mun orang tuh kada panyinggungan sama sekali itu kada bagus juga, itu ngalih. Iya, itu biasanya kada berisupan ya Allah. Iya, kan susah gitu ya, kita singgung-singgung sedikit kada paham gitu kan, kada paham ya, karena ini memang habis sudah stok panyinggungannya itu gitu ya. Nah makanya stok tersinggung itu harus disisakan 10-20%. Tapi jangan sampai besar ya, sampai 60%, 80% ya, karena itu artinya mudah tersinggung. Nah terus lagi marah, kita boleh marah. Tidak ada manusia yang tidak pernah marah. Marah itu sehat ya. Ketika marahnya itu 10-20% saja dari stok 100% marah kita. Tapi kalau sudah lebih daripada 50% itu artinya mudah marah. Mudah marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit masalah marah gitu kan. Yang harusnya nggak perlu marah ya marah. Padahal marah itu ya membuang energi kan ya. Energi yang kita buang ketika marah itu kan lebih besar daripada ketika kita senang gitu kan ya. Senang malah menyehatkan gitu kan. Kenapa kita harus memilih dengan marah? Tapi ada saat-saatnya kita tuh harus marah juga. Gitu. Harus marah, apalagi nih yang ada di OSIS, yang ada di BEM ya, yang ada di OSIM ya. Dalam ilmu kepemimpinan itu ada marah ya untuk salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang kada bisa sama sekali marah itu bahaya juga. Jadi pemimpin itu harus latihan juga bisa marah, tapi marah di waktu yang tepat. Tapi pas waktu memerlukan, situasinya memerlukan dia marah dan dia nggak marah, ya itu bahaya kepemimpinannya. Dia nggak akan punya rasa hormat dari orang-orang yang dipimpinnya. Apalagi jadi bahan lelucon, jadi bahan guyuran, ya, bahan hulutan, ya. Akhirnya nggak ada punya wibawa lagi ya pemimpinnya seperti itu. Nah, jadi marah itu penting, tapi mudah marah itu nggak boleh. Sama dengan sedih itu boleh gitu ya, tapi mudah sedih itu nggak boleh. Sedikit-sedikit nonton Indosiar ya Allah sedih gitu ya. Ya nonton apa sinetron ya sedih gitu kan, cek beri mata ya nggak boleh gitu ya. Tahu sudah paling bisnisnya ya nangis jiwa ya Allah. Nah jadi maka ujungnya tahu sudah di Indosiar ya Allah, ketaruh pak motor kah ya Allah, kalau beli motor kah yang punya sadar gitu kan. Nah, tapi nangis juga gitu kan. Nah ini akhirnya apa? Sedihnya itu terlalu mudah. Energi kita tuh terlalu mudah terbuang untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Nah termasuk mudah kecewa. Makanya saya sering contohkan seperti ini ya. Ketika kita minta bantuan kepada orang lain dan orang itu tidak membantu kita, itu pilihan dia. Karena membantu itu boleh iya, boleh tidak. Ketika dia memilih untuk tidak membantu, maka itu pilihan dia. Kada boleh sarik kita. Kada boleh sarik, kada boleh sedih, kada boleh kecewa kita. Kenapa ya? Karena itu pilihan dia. Membantu dan tidak membantu itu pilihan dia. Ya sama seperti kita di situasi tadi, kita memerlukan uang 100.000, kita punya 100.000 saja. Ada yang orang yang mau minta bantuan supaya berhutang ke kita punya pilihan hendak mau hutangi kah ada, bantuinnya kah ada. Orang yang memilih untuk tidak bantu kita itu punya pilihan juga. Dia tidak bantu kita pasti ada alasannya. Jadi kita jangan baper ya, jangan seakan-akan mau turunnya nyalon aku, ini teganya panglawan aku ya, nggak boleh seperti itu ya. Karena itu pilihannya kita hargai. Nya kadang membantu kita ya udah selesai. Terima kasih kita kan, terima kasih karena sudah ditanggapi. Daripada di chat itu kada dibalas-balas ya Allah, mending di chat dibalas, minta maaf aku kadang aku membantui gitu kan, mending itu ya terima kasih gitu kan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah jangan bergantung pada manusia. Jadi kebaperan kita tuh kadang-kadang karena kita bergantungnya pada manusia gitu. Bukan kepada Allah Ta'ala. Sehingga bapernya kita itu nggak tepat gitu. Kalau bapernya kita sama Allah Ta'ala itu kan nikmat jadinya ya, manis ya, romantis jadinya kan ya.
hendak rezeki dilimpahkan, hendak kemampuan dikuatkan, ya. Lalu kita kan, iya, di saat kita ada terbantu, yang tadinya hendak terumpak kucing jadi terumpak kucing, gitu. Misalnya kan hal-hal yang kecil seperti itu kan ada perasaan romantis tersendiri ya yang kita rasakan dari pertolongan Allah Ta'ala itu. Gitu. Kadang-kadang kita ya kayak keberusuk tadi kan luka sedikit lalu menghujat misalnya kan terlalu baper gitu kan ya. Padahal luka sedikit itu alhamdulillah kan karena lukanya di sini aja. Ya itu kan mati ya sama-sama dia Allah. Jadi lukanya sedikit itu ya perlu disyukuri ya, sebutin dari luka ya yang 4-nya yang masih sehat, 4 ini yang disyukuri ya, jangan yang 1 ini yang buat kita tuh malah komplain ke Allah Ta'ala gitu kan. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah ini orang yang bermental pemberhasil itu tidak banyak tidur, tidak mudah mengantuk. Yang dari tadi ya saya ada lihat ya beberapa yang mengantuk gitu kan ya. Di jam produktif itu ngantuk itu bukan mental pemberhasil. Ya tapi kalian tak pernah menunjuki ya. Kalau lah menunjuki itu para orang ya Allah. Ya, berapa tidur yang baik? Tidur yang cukup dalam 1 hari 1 malam tuh berapa jam? 8 jam kata ahli kesehatan ya. Yakin nggak itu dari ahli kesehatan? Kalau pian tidur 8 jam sehari, kayak apa ngatur tidurnya berarti? Tidur jam berapa? Malam. Jam 10 tidur. Kalau 8 jam 10 bangunnya jam berapa? Ayo. Apalagi jam 11 ngerjain bangunnya jam berapa kalau 8 jam? Nah, siang 2 jam. Nah, oke. Kalau tidurnya jam 10 malam, bangunnya kalau 8 jam 6. Kelewatan kita sholat subuh kan ya? Oke ya. Lalu katanya tadi kan ya, dan kita semua biasanya diri seperti ini. Tidur malam 6 jam, sisanya 2 jam siang hari. Oke ya. Jadi malam jam 10 tidur, jam 4 pagi bangun. Atau setengah 11, setengah 5 pagi bangun gitu kan ya, 6 jam ya. 2 jam yang siang saya nanya gimana ngaturnya? Jam berapa tidurnya siang? Jam berapa? Yang 2 jamnya tadi di jam berapa kita meletakkan? Jam berapa? Habis zuhur? Sebelum zuhur? Berarti mulai jam 10? Kan 2 jam sisanya. Jam berapa tidur? Siangnya, 2 jamnya di mana meletakkan? Habis zuhur? Jam 1 sampai jam 1 jam aja. Jam 1 sampai jam 3 berarti kalau 2 jam. Ayo. Itu kata siapa sih yang 8 jam itu? Kenapa semuanya berpikiran harus tidur 8 jam gitu ya? Kalau kita tidur 8 jam, kita sudah nyia-nyiakan sepertiga waktu kita dalam 1 hari semalam untuk tidur. Nggak produktif begitu ya? Kan waktu kita 24 jam. Ya, sepertiganya kan 8. 8 jam dipakai second guring, berarti 2/3-nya jadi bisa dia beraktivitas. Ya, ada sia-sia hidup kita nih, mau 8 jam guring. Itu kata siapa sih yang 8 jam itu? Kenapa kita meyakini itu gitu ya? Coba lihat orang-orang sukses ya. Bill Gates itu kan sampai dia tertidur di komputer saja untuk tidur sehari-harinya gitu ya, untuk membangun Microsoft itu gitu kan. Kalau dia tidur 8 jam sehari, saya yakin gak akan bakal ada Microsoft ya yang ditemukan oleh seorang Bill Gates gitu. Ya kan ya? Terus Nabi itu kan sholat tahajud. Katanya tadi sepertiga malam, katanya gitu kan ya. Iya, berdoa di sepertiga malam, tapi main tahajudnya ya Allah, nah itu kan. Atau sepertiga malamnya nonton bola ya. Iya. Nah, Nabi apakah 8 jam dalam 1 hari 1 malam? Terus bagaimana kalau Nabi misalnya salat semalam suntuk misalnya, kata ya sampai kaki beliau bengkak gitu kan ya. Lah, kalau harus 8 jam gimana Nabi tidurnya? Itu kan ya. Jadi tidur 8 jam itu tidurnya para pemalas. Iya. Sekalipun dokter yang bilang seperti itu atau ahli kesehatan yang bilang seperti itu, saya berani bicara bahwa itu tidurnya orang malas. Ya.
Kalau tidurnya orang produktif ya, orang yang aktif ya, yang mentalnya berhasil, yang mau dapat prestasi, 8 jam itu sia-sia. 8 jam itu apa ya? Terbuang-buang waktu kita gitu. Mubazir, sepertiga dalam satu hari semalam untuk tidur. Jangankan tidur, ngantuk aja kan kita tuh sudah bisa dikategorikan sebagai pemalas. Ngantuk di waktu produktif. Jam-jam kayak ini misalnya kan ngantuk dah. Ini jam berapa? Wajar kita ngantuk ya. Iya. Nah tidur itu enggak, ya kalau yang saya tahu gitu ya, dan dalam Islam gitu, tidur itu cukup 6 jam. Cukup 6 jam. Jadi kalau kita tidur malam misalnya ya jam 10, tadi bangunnya jam 4 sudah bangun. Kalau kita bangun jam 2 misalnya ya, ada waktu saya sekitar setengah jam kita untuk tahajud misalnya kan ya, atau untuk istighosa dan sebagainya, maka setengah 5 bangunnya jadinya kita. Setelah itu kita kembali tidur. Atau misalnya bangun jam 10 ya, bangun jam 4 ya baru bisa tahajud. Ya tahajud bisa juga di jam itu gitu kan ya. 6 jam itu waktu yang paling cukup gitu untuk kita tidur. Jadi kalau ya kira-kira lah diri pian masing-masing, diri kita masing-masing saat ini guring itu berapa jam? Bila lebih daripada 6 jam berarti pangolir. Terus bagaimana Kak dengan tidur siang? Ya, 2 jam ya kalau terbuang waktu kita, mubazir waktu kita siang yang harusnya beraktivitas, tapi 2 jam kita pakai guring yuk. Ya walaupun guring itu bagus juga Bang, dengan guring ini akan nyampe kurang, dengan guring ini akan menganggusi kurang. Ya kalau dengan guring ada maksiat, itu kan bagus juga Bang guring ya. Tapi untuk berhasil dalam meraih prestasi itu enggak cukup hanya dengan tidur gitu, karena harus ada aksi. Siang yang baik waktunya untuk tidur itu hanya 10 sampai 15 menit. Bila kawasan pian guring siang itu bangunnya sakit kepala. Iya ada? Baju guring jam 3 bangunnya tuh sampai kita malam beraktivitas gak nyaman. Kenapa? Karena kawasan guring siang. Beraktivitas kan lebih semangat lagi banyak kan, karena kawasan kurang itu bermasalah ya. Nah, tidur itu kurang bermasalah, latihan bermasalah juga. Bila terlalu banyak tidur itu pemalas, ya. Bila kurang tidur itu kada bisa fokus biasanya. Karena permasalahan kita fokus ya. Biasanya bila kurang guringnya, nang di otaknya ke apa yang dibicarakannya itu kan lambat. Kadang-kadang yang dibicarakan bukan apa yang dipikirkan gitu. Yang dipikirkan misalnya kanan, yang keluar dari mulut itu kiri gitu kan. Itu karena tidak adanya fokus. Karena kurang tidur juga. Jadi kurang tidur itu bermasalah ya. Kelebihan tidurnya itu bermasalah juga gitu. Jadi yang paling cukup tidur itu 6 jam. Dan kadada istilah membalas tuh ujungnya. Bila guring hari ini 3 jam, berarti aku 5 jam kurangnya. Kayaknya siang 5 jam mau guring jalan. Atau misalnya bakemah, bukan pelajar ya, bakemah 3 hari aku pada kawal guring bakemah, pokoknya membalas biar seminggu kemudian ya, karena semingguan imbahnya membalas guring aja dulu yang di rumah gitu kan. Apa gunanya manfaat bakemah itu untuk mendidik kita mandiri dalam 3 hari, tapi setelahnya kita jadi orang pemalas, tidak produktif dalam waktu 1 minggu setelahnya gitu. Apa gunanya yang 3 hari itu tadi? Itu kan ya, membalas itu sugesti. Sugesti kita ke diri kita, kalau kita ini kurang guring, akhirnya harus guring gitu. Karena itu yang ada putar terus gitu kan ya, akhirnya apa? Tersugestilah kita harus guring ya. Nah tidur itu cukup 6 jam. Bahkan kalau hendak kurang daripada 6 jam, asalkan itu jadi kebiasaan ya nggak akan bermasalah. Misalnya tidurnya 5 jam, kan gini ya, ngatur tidur itu seperti ini ya. Tapi saya sarankan 6 jam cukup gitu ya. Ngaturnya seperti ini, yang mau bangunnya itu jam berapa gitu ya. Misalnya bangunnya jam 5 misalnya, atau setengah 5 lah gitu. Yang biasakan dulu paksa diri untuk bangun jam segitu. Apabila guringnya jangan dipaksa. Aku harus guring jam 10 barangnya, jam 10 guring kan. Ya, dah kalau usah melihat TV, kalau usah megang HP, pokoknya aku berapa guring jam 10 harus sudah tak guring, apalah kira-kira. Nah kalau sulit untuk ngatur kita tuh Mbak, apakah melayang-layang pikiran melayang bisa ada guring. Yang perlu dipaksa itu waktu bangunnya. Dibiasakan dan dibudayakan itu supaya jadi kebiasaan kita, membudaya pada diri kita bangunnya.
Bila bangunnya 4:30, paksa diri ya. Biasanya maksa diri itu untuk jadi kebiasaan tuh 40 hari. 40 hari itu baru jadi kebiasaan kalau dilakukan berturut-turut. Tapi mau 40 hari seminggu, seminggu kemudian misalnya jam 7 bangun, itu kadang apa? 40 hari paksa terus ya. Kalau perlu alarmnya banyak gitu ya. 40 hari rutin, 40 hari setelah 40 hari ya. Kalau perlu pakai alarm lagi, insya Allah tetap bangunnya jam segitu. Itu dulu ya. Nah, tidurnya terserah dia jam berapa. Yang penting punya ngantuk guring. Tapi mau dihitung-hitung lebih ada bisa aja. Nah, jam 8 aja guring sudah kan berarti lebihan sampai setengah 5. Ya Allah, pokoknya 6 jam lah, sekitar jam 10, setengah 11, jam 11. Kalau belum ngantuk enggak apa-apa ya, lanjut aja setengah 12, ngeguring jam 12 itu berapa? 40 hari itu akan membiasakan kita, karena akan rutin kita tuh tidur jam berapa. Kalau ternyata kita tidur jam 11 terus gitu ya, setelah 40 hari itu ya, maka kita tidurnya berapa? 5 jam setengah saja ya. Maka 5 jam setengah lah yang cukup untuk kita. Cukup untuk kita gitu. Bukan 8 jam. Kalau 8 jam malah lebihan jadi. Bahkan 6 jam pun lebihan jadi. Karena sudah kebiasaan kita tidur 5 jam setengah. Jadi enak guringnya itu. Makanya kita itu kan ya kalau diistilahkan dalam agama itu lauk paling nyaman itu apa aja? Kalau lauk paling nyaman pas makan itu apa? Apa kira-kira? Nah, apa? Kambing, tempe, sapi ya. Kalau dalam Islam itu kan lauk terenak itu ya ketika kita lapar. Jadi lauknya itu lapar. Lauknya tuh lapar. Pokoknya bila lapar minta lu gini jarang ya Allah. Bahwa kicap itu nikmat benar sudah. Asal bubur lapar dah. Nikmat tuh. Ya, biar apa? Kambing, pizza atau apa steak dan sebagainya. Tapi makannya iya, nikmat lah makan lah. Jadi lauk yang paling nyaman, yang paling nikmat tuh ya pas kita lapar. Nah, guring yang paling nyaman pun itu pas kita ngantuk. Kadang ngantuk paksa guring dan mau kan nyaman pun lah. Coba pas ngantuk benar kayak di perjalanan tuh, singgah rajin di halaman masjid aja guring. Ya kalau nyamuk banyak banget nyamuk gitu kan ya nikmat juga guring. Kenapa? Ya karena kan. Nah jadi yang dibiasakan dan dipaksa tadi bangunnya aja. Karena guringnya itu akan membiasakan sendiri gitu. Kita terbiasa bangunnya itu aja, paksa dulu selama berkali-kali gitu. Nanti tidurnya jam berapa akan menyesuaikan diri kita, kemampuan kita. Ada yang misalnya jam 10 nanti sudah ngantuk setengah 11 tidur. Berarti kalau setengah 5 6 jam dia perlu waktu gitu. Tapi kalau yang lebih dari 6 jam itu jangan. Paksa dulu mata kita yang ngantuk tadi gitu. Karena yang ngantuk-ngantuk itu ya bagian dari yang apa yang harus kita lawan juga gitu kan ya. Pokoknya yang mudah ngantuk itu udah mentalnya belum sehat gitu. Mentalnya belum berhasil gitu. Tapi kalau ngantuknya itu tepat, memang misalnya jamnya jam ngantuk. Kalau jam saya ini sebetulnya pantas ngantuk gitu. Jadi pian kalau hendak sehat itu gitu ya, tidurnya itu kan sebelum zuhur. Gitu. Jangan setelah zuhur, karena setelah zuhur itu harus beraktivitas kita. Siang ini sadun begawi gitu, malah sadun istirahat gitu. Kalau ada jalan agama lah, udah siang mungkin guring 2 jam gitu kan ya, udah buang-buang lah waktu kita gitu. Nah misalnya jam 12 atau jam 12 kurang 1/4 atau di sekolahnya berapa? Istirahat jam 12 ya? Jam 12 istirahat dulu lah, istirahat dulu. Ya, istirahat dulu jam 12 dulu lah. Masuknya jam berapa? Jam 1. Nah oke ya. Mana ada akalnya 2 jam itu ya kalau guring di jam siang itu tadi. Ya kan ya? Nah tidurnya 10 sampai 15 menit. Pasnya itu sebelum zuhur. Jadi saya jam 12 istirahat, ya belum lah kita setemat misalnya kan jadi meja kan di mana kan perlu tilam harat. Ini orang yang kebiasaan tilam yang harat, bantalnya harus Hello Kitty. Nah, akhirnya kan susah tidur di tempat lain gitu kan ya. Kita juga harus maksa diri kita membiasakan tidur itu di mana saja. Yang penting tadi bisa kita nikmati gitu. Ya bangun apa gitu. 10 menitan kebangun sigar gitu. Makanya bahasanya tuh biasanya isoma gitu oleh istirahat, sholat, makan. Kaidah sholat, makan, istirahat. Ya kalau lah guring. Imbas yang makan guring dah. Ya kalau lah istirahat dulu. Istirahat tuh ya guring sampai sekitar 10 menit menghadap ke kiri-kiri gitu kan. 15 menit lah paling lama. Paling lama. Habis itu sholat, makan. Imbas makan aktivitas lagi. Jangan imbas makan guring. Agenda dalam parut ya kalau ada berprosesnya kan apa yang dimakan siang itu dalam parut kita selama 2 jam setelah itu gitu. Nah jadi ini ya